teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Desmai di video yang ketiga. Oke, di video yang ketiga, sebentar ya, saya balik dulu ini catatannya. Oke, di video yang ketiga ini Mbak Desmai mau sharing tentang apa? Ayo, tentang apa? Ya, jadi hari apa ya kemarin? Saya ada bikin grup meeting gitu ya di jaringan saya, dan ini berkaitan dengan dream ya, dream, seberapa penting itu dream. Dan saya rasa cocok nih kalau misalnya saya bagiin di dalam bentuk YouTube channel ya. Maksudnya saya juga nggak pengen terlalu kayak apa sih, ini kan rahasia timnya Mbak Desmai gitu ya. Nggak ada sih ya kalau misalnya masalah dream gitu ya, masalah yang tips-tips online segala macam, itu sih menurut saya nggak mesti menjadi satu rahasia dapur tim saya sih ya, boleh-boleh aja, karena kan nanti tetap penerapannya kepada masing-masing pribadi kan. Jadi saya pikir ya udahlah, yuk bagi aja gitu ya, biar semuanya juga dapat manfaatnya gitu, karena balik-baliknya juga ke orangnya pribadi kok, bukan tentang materinya sih ya, bukan tentang oh ini kan rahasia nih gitu ya, enggak. Karena penerapannya tetap si orang itu, walaupun dia dapat materinya lengkap, dia tidak mau menerapkan, ya kan kembalinya ke dia juga gitu ya. Jadi oke, apa sih yang mau dibahas? Jadi di meeting tim saya waktu itu kita ngebahas tentang dream. Jadi saya buat semacam dream training gitu. Dream artinya impian gitu ya. Kita kan semua tahu teman-teman, dream ini adalah penggerak utama kita di dalam kehidupan ini gitu. Dream ini adalah hasrat ya, hasrat seseorang untuk hidup itu lebih hidup karena dia punya dream atau dia punya impian. Tapi ya, sebelum memasuki membicarakan tentang apa sih dream kita gitu ya, ternyata teman-teman ada hal yang menarik untuk dibahas. Dan ini tuh ya teman-teman mungkin akan menemukan di banyak orang di sekitar teman-teman ya, yaitu tipe-tipe orang dalam menjalani kehidupan. Pasti teman-teman akan, mungkin ya, waktu teman-teman nanti saya bacain tipenya 1, 2, 3, 4, dari 1, 2, 3, 4, teman-teman mungkin ya automatically otak teman-teman akan merelatekan si tipe-tipe ini dengan orang-orang di sekitar teman-teman. Serius ya. Oke, kita bahas nih tipe-tipenya. Tipe yang pertama adalah tipe orang yang tidak punya impian dan tidak ada tindakan. Ini biasanya adalah orang yang bilang biarkanlah hidup mengalir seperti air. Ya, kalau hidup mengalir seperti air berarti dari atas turun terus ke bawah ya, sampai paling dasar. Ya kan, dan yang biasanya ikut air mengalir itu kalau nggak sampah gitu ya, atau ikan mati. Itu berdasarkan dari yang saya tahu loh ya, yang saya baca di Google loh ya. Saya tidak underestimate orang-orang dengan prinsip seperti ini, tapi faktanya ya kalau kita belajar gitu ya, buka Google ya, memang seperti itu ya, bahwa kalau yang ikut air mengalir itu, air itu kan ngalirnya dari atas teman-teman ke bawah terus kan. Nah jadi ya kalau menurut saya sih itu prinsipnya kurang tepat ya kalau kita misalnya hidup dengan prinsip seperti itu. Nah makanya ketika seseorang itu dia nggak punya impian, berarti dia juga nggak punya tujuan yang jelas dalam hidupnya. Ya dia jalan hari ini, hidup hari ini, makan hari ini, ya besok urusan besok, kayak gitu. Jadi tidak ada sesuatu yang mau dia gapai di masa depannya ya. Sehingga ketika dia tidak punya impian, maka dia juga tidak ada tindakan. Tindakannya ya standar untuk kehidupan dia yang hari ini, ya tindakan dia ya untuk hari ini. Besok gimana? Besok adalah misteri. Karena dia juga nggak ada impian itu tadi, ya dia nggak tahu mau ngapain. Ya paling juga sama dengan yang hari ini tadi yang dikerjain. Ya, jadi hidupnya bener-bener ya gitulah, standar banget gitu ya. Nah itu ada tipe yang seperti itu, tipe pertama. Ada lagi tipe yang kedua. Tipe yang kedua ini dia punya impian teman-teman. Tapi dia tidak ada tindakan ya, jadi ada impian tapi tidak ada tindakan. Maksudnya gini, kalau bicara tentang impian, wah dia pasti akan kasih tahu, impian saya mbak pengen ini, pengen membahagiakan kedua orang tua, pengen bisa keluar negeri tiap tahun berapa kali gitu ya misalnya nih.
impiannya banyak. Maka ketika dia punya impian banyak, dia tergerak untuk banyak belajar gitu. Jadi mau tahu nih, apa aja sih caranya supaya untuk mewujudkan impian? Oh, seperti ini. Dia banyak ikut kelas, dia rajin ikut Zoom misalnya gitu ya. Tapi sayangnya dia tidak pernah action. Ya karena apa? Karena ilmu-ilmu yang dia dapat, teori-teori yang dia dapat, itu dia benar-benar menganalisa dulu. Ya. Dia maunya pikir dulu sampai benar-benar make sense di pikirannya dia, baru dia mau jalan ceritanya. Tapi yang ada, ya dia nggak gerak-gerak gitu. Jadi terlalu banyak teori, tapi nggak ada action, nggak ada tindakan. Ada yang seperti itu? Angkat tangan. Ada? Angkat tangan, ngaku. Ya, hati-hati nih yang tipe kedua. Karena kalau yang kayak gini, buang-buang waktu juga. Ya, karena sukses itu nggak cuman hasil dari belajar ya teman-teman, tapi juga action juga gitu loh. Jadi saling jalan bareng. Lanjut ke tipe yang ketiga. Nyontek dulu ya. Oke, tipe ketiga ini teman-teman, dia nggak punya impian. Ya sudahlah, aku seperti ini saja gitu ya. Impian itu apa sih? Impian itu sesuatu yang kayaknya tuh mustahil banget gitu. Apaan sih upline-ku itu nyuruh-nyuruh, ngajak-ngajak bikin impian kayak apa gitu. Apa gitu. Jadi dia nggak mau ya, jadi nggak ada impian, nggak perlu bikin impian menurut dia. Tapi dia action teman-teman. Ya dia kerja terus nih. Ya kalau misalnya kayak dia nggak punya impian, tapi dia punya target lah. Target dalam artian gini, saya mau nanti 3 bulan ke depan uang saya tuh terkumpul sampai 10 juta misalnya. Ya dia action, dia melakukan tindakan nih untuk dapetin 10 juta nanti dalam waktu 3 bulan tuh caranya gimana. Nah cuman ketika dia tidak punya impian, maka dia juga tidak belajar gitu loh. Dia minim banget belajar, dia kerjakan terus. Yang sekarang dia tahu, yaitu yang dia kerjakan terus. Nah, biasanya orang yang tipe seperti ini bakalan sering gagal gitu ya. Jatuh, gagal, bangkit lagi dia. Jatuh, gagal, bangkit lagi dia gitu. Sehingga biasanya sih tahan banting orang yang seperti ini. Cuman, itu tadi, dia banyak mengalami kegagalan. Karena tidak ada impian, maka tidak ada juga pembelajaran baru yang mau dia dapetin. Jadi taunya ngerjakan yang itu-itu aja gitu. Tapi nggak pernah putus semangatnya. Nah ini juga bagus sebenarnya, cuman ya dia akhirnya banyak buang waktu juga. Kenapa? Karena dengan kita belajar, kita kan bisa men-shortcut ya, kita bisa memperpendek yang harusnya tadi proses kita panjang, kita bisa jadi pendekin karena mungkin ada tips, ada trik dan segala macamnya gitu. Dan kita tidak perlu jatuh berkali-kali, gagal berkali-kali gitu kan, karena kita belajar. Nah belajar itulah pentingnya belajar, supaya waktu tuh nggak banyak hilang teman-teman ya. Nah yang tipe seperti ini ada di dunia nyata, ada ya. Jadi tetaplah harus idealkan gitu ya. Kita bahas di tipe yang keempat. Nah sekarang tipe yang terakhir, tipe keempat ya. Yang keempat ini yang paling ideal teman-teman, dan yang paling langka. Karena dia punya impian dan dia ada tindakan. Nah, jadi orang-orang yang punya impian dan punya tindakan ini biasanya adalah orang-orang yang sudah mulai masuk ke tahapan merasakan pentingnya proses. Gitu ya. Mungkin yang awal-awal itu ya dia banyak melakukan tindakan dulu, dia nggak bikin impian gitu ya, dia nggak punya impian. Ada juga yang mungkin ya pas dia join MCI gitu ya, diajak bikin impian, oh sudah banyak impiannya, tapi begitu dia banyak belajar, terus dia pertimbangkan, aduh nanti gimana ya gitu ya, balik-baliknya overthinking lagi ya. Terus yang ini yang paling ideal nih ya, dia punya impian, jelas impiannya gitu, dan ya ada beberapa item gitu yang menurut dia tuh impiannya tuh penting banget di dalam hidupnya. Terus dia juga belajar. Oke, aku tahu nih impianku adalah ini ya. Impianku misalnya pengen beli mobil baru. Oke, caranya aku beli mobil baru berarti aku harus tembus berapa tiket misalnya, harus cepet down cash reward 50 juta misalnya ya.
Oke, terus berarti yang harus aku pelajarin apa nih? Oh, berarti yang harus aku pelajarin adalah mungkin tentang leadership. Gimana mengembangkan tim supaya tim ini nih mau terus on fire semangatnya gitu. Akhirnya belajar kan. Dan setelah dia belajar, ya dia action, ya dia lakukan tindakan untuk mungkin gimana caranya nih bina tim. Ya mungkin dia ketemuin timnya ya masing-masing, atau misalnya bikin Zoom yang rajin gitu ya untuk timnya dia gitu kan, itu action juga teman-teman. Nah nanti hasil dari itu dia akan evaluasi bahwa oh kayaknya aku perlu menyempurnakan nih, ada yang kurang nih, ya kan, dia belajar, habis itu dia kerjakan lagi. Ya ini masuk di tipe yang keempat dan tipe paling ideal gitu. Tapi ya itu tadi, menjadi ideal itu biasanya karena dia udah masuk ke dalam proses dan dia sadar pentingnya proses gitu. Jadi buat teman-teman yang nonton video ini, kalau bisa ya, karena sudah diperjelaskan tentang tipe 1 sampai tipe 4, ya bergerak aja ke tipe 4. Teman-teman tidak perlu menyadari dulu aku pengen rasain dulu prosesnya gimana gitu ya. Ya tidak perlu juga menyadari dulu sampai tahu bahwa oh harus seperti ini prosesnya baru aku jadi yang tipe keempat. Kan nggak bisa shortcut waktu jadinya. Tapi begitu teman-teman ngerti nih, paham bahwa tipe 4 itu yang paling ideal, kerjakanlah. Ya jadilah orang yang tipe keempat ini walaupun teman-teman baru aja join. Ya kan? Jadi bisa lebih cepat lagi progresnya, bisa lebih cepat lagi prosesnya, bisa lebih cepat lagi pencapaiannya. Kayak gitu teman-teman. Jadi ada tipe 1 sampai tipe 4. Teman-teman putuskan mau jadi tipe yang keberapa. Oke teman-teman, clear ya untuk video yang ketiga. Ya itulah ya teman-teman, memang hidup kita perjalanan, pencapaian kita juga perjalanan, dan perjalanan itu adalah hasil dari pengalaman, pembelajaran, dan mengerjakan kembali gitu. Jadi good luck buat teman-teman semua, good luck juga buat saya, karena saya sendiri pun masih juga panjang banget prosesnya di MCI. Insya Allah saya juga akan sabar gitu ya, mengerjakan terus, dan ya sama-sama dengan teman-teman semua kita semakin hebat, semakin luar biasa, semakin bermanfaat, gak cuman untuk keluarga kita tapi juga untuk orang banyak di luar sana. Terima kasih ya, kita ketemu lagi di video yang lainnya di minggu yang baru. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.